Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 626 minta bantuan. Mendengar Lin Yu menyebut Yiner dan memanggilnya, Kakak Niu, hati ratusan orang berdebar kencang, karena di dunia ini, selain dirinya, satu-satunya orang yang mengetahui nama belakang aslinya adalah Yiner. Jadi sejak Lin Yu berkata demikian, maka Lin Yu telah bertemu Yiner atau melewati dengan Yiner. Oke, berhenti menggodamu, Kakak Niu. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berteriak di luar pintu, Saudara Li, masuk. Begitu suaranya jatuh, pintu bangsal didorong terbuka, dan Li Zenseng masuk sambil tersenyum, sementara sosok kecil tersembunyi di belakangnya. Karena Bu Cheng harus kembali ke Departemen Intelijen Militer untuk mengembalikan mobil, ketika Lin Yu dan yang lainnya tiba di rumah sakit, Bu Cheng pergi, jadi hanya Li Zenseng dan Yiner yang masuk saat ini. Bai Rentu sedikit tidak jelas, jadi dia menoleh dengan curiga dan melihat ke arah pintu, melihat bahwa Li Zenseng masuk, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Paman Niu. Pada saat ini, suara yang jelas datang, dan kemudian sebuah kepala kecil keluar dari belakang Li Zenseng, menatap Bai Rentu sambil tersenyum. Bai Rentuksun pergi ke gengsi, setelah dia melihat wajah yang dia khawatirkan siang dan malam, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan cahaya serta bayangan di matanya berkedip, dan dia jelas tidak bisa mempercayai matanya. Yiner. Suara Bai Rentu serak, dan sepasang mata tanpa emosi tiba-tiba dipenuhi dengan air mata, kemudian dia mengulurkan tangannya yang gemetar ke Yiner di depannya, ekspresinya masih dipenuhi dengan ekspresi yang tidak bisa dipercaya, berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Paman Niu. Mata Yiner memerah ketika melihat ini, dan dia berteriak dengan suara tercekik. Dia bergegas ke depan dan memeluk leher Bai Rentu, menangis dan berteriak, Paman Niu, aku sangat merindukanmu, Paman Niu, aku sangat merindukanmu. Ada banyak kesedihan dan kesedihan dalam suaranya. Selama bertahun-tahun, dia hampir tumbuh dalam suasana tanpa kegembiraan dan depresi, tetapi dia tidak menyalahkan Paman Niu karena meninggalkannya. Dia mengenal Niu paman itu juga membantunya menyembuhkan penyakitnya. Yiner. Rao adalah pria tangguh seperti Bai Rentu yang tidak mengedipkan matanya, dan dia juga menitikkan air mata saat ini. Apakah ada sesuatu di dunia ini yang lebih menyenangkan daripada reuni keluarga? Lin Yu dan Li Zenseng merasa sakit saat melihat adegan ini, dan menggelengkan kepala dengan lembut, lalu mereka saling memandang dan berjalan keluar dari bangsal bersama. Tuan Ho. Setelah melihat ini, Bai Rentu buru-buru berteriak ke Lin Yu, dan kemudian membuat isyarat untuk berlutut untuk Lin Yu. Lin Yu buru-buru mendukungnya, menepuk bahu Bai Rentu dengan penuh semangat, dan berkata dengan suara yang dalam, Brother Niu, kami adalah teman, jadi tidak perlu bersikap sopan, dan Yiner telah cukup membungkuk untuk orang-orang selama bertahun-tahun. Anda perlu mengajarinya lagi cara meluruskan pinggangnya. Setelah mengatakan itu, Lin Yu memanggil Li Zenseng untuk berbalik dan berjalan keluar. Bai Rentu dan Yiner dipertemukan kembali, dan keduanya tidak dapat menahan diri. Meskipun mereka baru bertemu dalam waktu yang singkat, mereka hanya terburu-buru pada saat itu, dan situasinya berbeda sekarang. Setelah mereka bersatu kembali hari ini, mereka tidak perlu dipisahkan. Naik. Bai Rentu dan Yiner berbicara sampai fajar, dan Lin Yu dan Li Zenseng dengan sabar menunggu sampai fajar. Tuan Ho, maaf membuat Anda menunggu. Setelah pembantaian 100 orang terjadi, Lin Yu berteriak minta maaf. Dia telah mencoba yang terbaik untuk mengurangi waktu yang dia habiskan untuk mengobrol dengan Yiner, tetapi dia tidak berharap untuk berbicara begitu lama. Tidak masalah. Lin Yu tersenyum dan berkata, ini lebih cepat dari yang saya kira.
Dia tahu bahwa Bairentu dan Yiner tidak mengatakan apa-apa selama bertahun-tahun, jadi wajar saja jika mereka banyak bicara. Kemudian Lin Yu langsung pergi ke bangsal, bersiap untuk menemukan denyut nadi Yin. Meskipun Yiner tidak tidur sepanjang malam, dia tidak mengantuk sama sekali, dan selalu ada senyum gembira di wajahnya. Ayo, Yiner meletakkan tangannya di atas bantal. Lin Yu duduk di sisi ranjang rumah sakit dan meminta Yiner meletakkan tangannya di atas bantal, meletakkan jarinya di pergelangan tangan Yin, dan tiba-tiba mengerutkan kening. Apa yang salah, Tuan He? Apakah penyakit Yiner serius? Melihat ekspresi Lin Yu, Bairentu tiba-tiba bertanya dengan suaranya. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, seperti yang saya harapkan, penyakitnya telah sembuh. Apa? Mata Bairentu tiba-tiba melebar, dan wajahnya tercengang. Kamu? Apa kamu serius? Betulkah? Lin Yu menyipitkan matanya, mendengus, dan berkata, saya hanya akan berkata, dengan keterampilan medis yang mendalam, bagaimana mungkin seorang pasien tidak dapat disembuhkan dalam 5 tahun? Seperti yang saya duga, mereka seharusnya berusia lebih dari 4 tahun. Penyakit Yiner telah disembuhkan sebelumnya, namun gejala kekurangan Qi Yin belum sembuh total, sehingga setiap bertemu, Anda akan merasakan bahwa tubuh Yin belum pulih, jadi mereka selalu bisa gantung Anda dan hasilkan uang untuk dokter misterius terus-menerus. Bagus, bagus. Bairentu Xian sangat gembira, dan otot-otot di wajahnya seperti pohon mati melonjak dengan keras, dan senyum langka muncul di wajahnya, tetapi bahkan bekas luka dari sudut mulut ke belakang telinganya sedikit bergetar, membuat senyumnya terlihat sedikit menakutkan. Ganas. Tapi tidak lama setelah dia bahagia, dia langsung tenggelam dan berkata dengan marah, anjing dokter misterius sialan itu telah menipu Lao Su selama bertahun-tahun. Suatu hari, aku akan membunuh mereka semua. Faktanya, yang dia marah bukanlah dokter misterius yang membohonginya demi uang, dia hanya akan memberi mereka jika dia meminta uang. Yang membuatnya kesal adalah bahwa dokter misterius telah memisahkannya dari Yiner selama lebih dari 4 tahun. Lin Yu juga memiliki kulit pucat dan hati yang berat. Kami benar-benar tidak menyangka bahwa dokter misterius hari ini akan berubah menjadi penampilan berdarah dingin dan tanpa ampun. Aku akan bersamamu kalau begitu. Li Zhensheng juga dengan pahit berkata kepada 100 orang. Baiklah, jangan katakan ini di depan anak itu sudah kembali, lebih baik dari apapun. Lin Yu berteriak pada mereka berdua, menunjukkan bahwa anak itu masih bersamanya. Bairentu dan Li Zhensheng buru-buru menyesuaikan emosi mereka. Tuan Ho, menurutmu bagaimana Yiner perlu dirawat? Ratusan orang tuh memikirkan kekurangan Qi yang disebutkan oleh Lin Yu, dan tiba-tiba mengangkat hatinya lagi, dan bertanya dengan hati-hati, bisakah disembuhkan? Tentu saja, itu bukan masalah besar. Lin Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berbalik dan berkata kepada Li Zhensheng, Saudara Li, kamu kembali dan buatlah sup ayam dengan sisa ginseng berusia 500.000 tahun yang saya petik dari gunung terakhir kali. Ingat, jangan menaruh terlalu banyak, hanya beberapa iris. Kalau tidak, anak sekecil itu tidak akan bisa menanggungnya. Hei! Li Zhensheng mengangguk dengan penuh semangat, berbalik dan berjalan keluar sambil tersenyum. Ratusan orang mengalah pada perkataan Lin Yu. Untuk keponakan kecilnya, dia benar-benar menggunakan ginseng 1000 tahun untuk membuat sup, dan hatinya lebih bersyukur. Dia diam-diam bersumpah bahwa mulai sekarang, hidupnya adalah milik Lin Yu. Setelah meminum sup ayam yang dibuat oleh Li Zhensheng, tubuh Yiner benar-benar meningkat pesat, dan seluruh wajahnya bersinar, dan dia lebih energi dari sebelumnya. Keesokan harinya Lin Yu meminta Li Zhensheng membuat semangkuk sup ayam untuknya. Setelah minum hari ini, Yiner akan baik-baik saja. Lin Yu memandang Yiner dan tersenyum, lalu berkata kepada 100 orang, Niu. Saudara Niu, karena kesehatanmu tidak lagi bermasalah,
maka kami tidak akan dirawat di rumah sakit. Kamu harus pergi ke rumah sakit dan puas dengan saudara Li. Nah, untuk Yiner, biarkan dia tinggal bersama ibuku dan Jia dulu. Jia adalah putriku, seumuran dengan Yiner. Li Zhensheng buru-buru menambahkan sambil tersenyum. Terima kasih, Tuan He. Bai Rentu menggigit bibirnya dan menatap Lin Yu dengan penuh rasa terima kasih. Oke, Kakak Niu, jangan sebutkan itu lagi padaku. Lin Yu tersenyum dan sebelum selesai berbicara, ponselnya berdering tiba-tiba. Lin Yu melihat bahwa Jiang Yan yang menelepon. Dia dengan cepat mengangkat dan tersenyum, Saudari Yan, bagaimana kamu bermain dengan orang tuamu? Hari ini Jiang Yan mengajak mertua, ibu, dan Jia untuk bermain lebih jauh, jadi dia pergi pagi-pagi sekali. Jiarong, sesuatu terjadi di pihak kita, datang ke sini segera. Ah. Jiang Yan di ujung lain telepon berkata dengan penuh semangat, tetapi di tengah percakapan, dia tiba-tiba berteriak. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan dia berdiri dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan suara yang sangat cemas, Saudari Yan, apa yang terjadi padamu, di mana kamu sekarang? Jiarong, kita berada di Qiandu sekarang. Suara di akhir panggilan sangat berisik, dan Jiang Yan disela sebelum dia selesai berbicara. Qiandu, Gunung Qiandu. Ekspresi Lin Yu tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia bertanya dengan cemas, bagaimana kamu pergi ke Gunung Qiandu? Aku tidak memberitahumu. Sebelum Lin Yu selesai berbicara, nada sibuk tut datang dari ujung telepon. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.